Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-65. Pasukan Kumbeni bertempur melawan pasukan Cina di Ungaran. Di Demak, Kapten Hohendold menata pasukan. Ki Nolodirjo, Ki Jayatruno, Sarangjoyo, dan Talijoyo diutus ke Ponorogo untuk melapor kepada sang raja. Kapten Hohendold kemudian kembali lagi ke barisan Ungaran. Pasukan Hohendold terus berjalan menuju Ungaran tanpa mampir ke Semarang. Hanya Hohendold yang singgah di Semarang untuk melapor kepada Kumendur dan Komisaris tentang misinya menaklukkan pasukan Cina di Brankas. Hohendold melaporkan bahwa pasukan Cina di Brankas telah diusir dan lari ke Grobogan. Setelah melapor, Hohendold melaju ke markas Ungaran. Sementara itu, pasukan Cina yang telah kalah berhenti di wilayah Baregas. Mereka membuat benteng di Lemah Abang. Tidak berapa lama datang pasukan bantuan dari Kartosuro. Jumlah pasukan yang datang tak terhitung banyaknya. Pimpinan pasukan dipegang oleh Ki Tumenggung Garwokondo dan Raden Mangkuprojo. Pasukan Cina Kartosuro kemudian memperkuat benteng Lemah Abang. Komandan Hohendold telah mendengar kedatangan pasukan bantuan dari Kartosuro di Lemah Abang. Hohendold sangat gembira karena akan segera bertempur melawan pasukan Cina. Kepada pasukan Kumbeni sudah diundangkan bahwa mereka akan menyerang benteng Lemah Abang. Setelah bersiap, pasukan Hohendold segera berangkat. Pasukan Cina dari Kartosuro sudah bersiap menyambut serangan pasukan Kumbeni. Senapan dan pedang abir sudah disiapkan. Pasukan Cina sudah bertekad tak akan mundur. Tidak perlu waktu lama, kedua kubu pun terlibat pertempuran sengit. Pasukan Cina menyambut serangan pasukan Kumbeni dengan berondongan senapan. Pasukan Kumbeni membalas dengan berondongan tembakan yang lebih dahsyat. Pasukan Kumbeni dan pasukan Semarang terus merangsek benteng. Banyak mayat-mayat diinjak agar dapat terus maju. Prajurit Bugis, Bali, dan Sumbawa mengamuk tanpa takut. Juga pasukan Mas Ronggo Tiksnowijoyo dari Semarang mengamuk bersama saudaranya. Mereka tak merasa ingin hidup lagi. Tak henti mereka mengamuk. Pasukan Kumbeni berhasil menghancurkan barikade. Lalu dengan senjata jarak pendek mereka mengamuk. Pasukan Cina terus menembak, tapi sudah tak berarti. Pasukan Kumbeni terus merangsek ke benteng. Pasukan Cina yang melihat pasukan Kumbeni tak gentar oleh tembakan menjadi ciut nyalinya. Banyak dari mereka melarikan diri. Teman-temannya yang melihat lalu ikut-ikutan lari. Saling tunjang mereka berebut hidup. Pasukan Kumbeni berhasil menjebol benteng dan masuk. Pasukan Cina sudah bubar berlarian. Setelah perang usai, para korban dihitung. Ada 27 serdadu Kumbeni yang tewas dan 3 luka-luka. Prajurit Kumbeni Islam dan prajurit Jawa yang tewas lebih banyak lagi, sampai tak terhitung jumlahnya. Sisa-sisa pasukan Cina lari menuju Ambarawa. Pasukan Kumbeni terus mengejar sampai di Ambarawa. Banyak barang jarahan berhasil direbut. Setelah selesai perang, Kapten Hohendold kembali ke Ungaran. Sesampai di Ungaran, Kapten Hohendold mengutus Ki Puspoyudo untuk melapor kepada sang raja di Ponorogo. Juru tulis segera membuat surat. Setelah surat selesai dibuat, Ki Puspoyudo melesat ke Ponorogo. Kapten Hohendold mendapat laporan bahwa sisa-sisa pasukan Cina yang kalah di Lemah Abang telah berkumpul di Solotigo. Berita itu menyebutkan pasukan garis depan mereka berada di Tuntang. Hohendold sangat marah, segera mengumumkan kepada para prajurit untuk kembali bersiap. Tidak perlu menunggu lama, setelah pasukan siap mereka segera berangkat. Perjalanan mereka dipercepat agar segera sampai. Ketika sudah terlihat barisan musuh, tanpa basa-basi, pasukan Kumbeni segera memberontak dengan tembakan. Mereka menembak dari seberang sungai karena jembatan sudah dihancurkan musuh. Pasukan Kumbeni yang terlanjur maju tertahan di tepi sungai. Pasukan Cina memanfaatkan menumpuknya pasukan Kumbeni untuk menyerang. Dari seberang sungai mereka terus menembak. Banyak serdadu Kumbeni yang tewas. Ketika melihat pasukannya banyak yang tewas, Kapten Hohendold murka. Meriam segera dipasang dan dinyalakan. Peluru meriam bertubi-tubi menghantam pasukan Cina.
Seketika pasukan Cina bubar berlarian. Kapten menyuruh agar sungai diperiksa kedalamannya. Ternyata sangat dalam, susah untuk dilalui. Sementara itu pasukan Cina terus mencuri-curi tembakan. Hondrop merasa posisinya tidak menguntungkan. Lalu diperintahkan agar meriam dibawa mundur. Namun terjadi salah paham dengan pasukan yang berada di belakang. Mundurnya pasukan garis depan dikira kalah. Mereka bubar berlarian saling tunjang. Tidak ada yang tewas selain satu serdadu. Namun banyak di antara mereka yang terluka. Hondrop lalu membawa pasukannya kembali ke Ungaran. Sementara itu sang raja di Ponorogo sedang berembuk bersama para punggawa. Mendadak datang utusan Kapten Hondrop, Ki Nolodirjo, Ki Jayatruno, Ki Serangboyo, dan Ki Talijiwo. Mereka datang dari Semarang. Sesampai di hadapan sang raja, Nolodirjo sungkem di kaki sang raja. Nolodirjo menyampaikan salam dari Kapten Hondrop. Lalu surat dari Hondrop diaturkan kepada sang raja. Surat sudah diterima dan dibaca oleh sang raja. Isinya mengabarkan bahwa Kapten Hondrop sudah berhasil mengusir pasukan Cina di Demak. Pasukan Cina sudah lari ke Grobogan. Sang raja lalu bertanya kepada Ki Nolodirjo tentang peristiwa yang dialami selama mengikuti Kapten Hondrop. Banyak cerita disampaikan oleh Ki Nolodirjo, mulai dari awal sampai akhir. Termasuk ketika Hondrop ditebas pedang tetapi tidak mempan. Hanya pakaiannya yang koyak. Habis cerita Ki Nolodirjo. Belum sempat pulang, Ki Nolodirjo mendadak datang Ki Puspoyudo dari Ungaran. Kedatangan Ki Puspoyudo juga diutus oleh Kapten Hondrop untuk mengaturkan surat kepada sang raja. Surat sudah diterima dan dibaca oleh sang raja. Isi suratnya memberitahukan bahwa Hondrop sudah berhasil mengusir pasukan Cina dari Ungaran. Dalam perang di Lemah Abang, pasukan Kumpeni dan Semarang berhasil menghancurkan pasukan Cina. Hondrop menyampaikan bahwa kemenangan demi kemenangan yang diraih tak lain karena berkah sang raja. Sang raja merasa sangat bersukacita. Kepada Ki Nolodirjo dan Ki Puspoyudo, sang raja menyampaikan rasa terima kasih karena telah mendapat kepercayaan Kapten Hondrop. Kedua utusan lalu disuruh kembali dengan membawa surat balasan dari sang raja. Setelah surat diterima, kedua utusan mohon pamit ke Semarang. Setelah kedua utusan berangkat, sang raja berkenan mengangkat seorang abdi yang dulu diterima di Gunung Sawu, yakni Ki Citrobomo. Sesudah diberi kedudukan, lalu diberi nama Ngabei Dandang Wacono. Ngabei Dandang Wacono lalu diberi tugas untuk berangkat ke Gunung Wilis menemui Panembahan Sekondo. Keperluannya adalah untuk memintakan izin sang raja untuk berdiri sebagai raja kembali di Kartosuro. Juga dimintakan hari baik yang akan dipakai untuk memulai langkah. Setelah diberi pesan-pesan, Dandang Wacono segera berangkat.